Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bu. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri dan Singasari. Saya Syarah Madani akan menerangkan tentang letak geografis Kerajaan Kediri dan Singasari. Saya Mariana Sintiki akan menerangkan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Kediri dan Singosari. Saya Martin Pardede akan menerangkan tentang sejarah dari Kerajaan Singasari dan Kediri. Saya Ceja akan menerangkan tentang keruntuhan Kerajaan Kediri dan Singasari. Saya Indriola akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah dari Kerajaan Kediri dan Singosari. Letak geografis 1. Kerajaan Kediri. Letak Kerajaan Kediri yaitu di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Kerajaan Kediri adalah kerajaan berasal dari Hindu yang didirikan oleh Sri Samarwijaya pada 1045 Masehi. Kerajaan Kediri terletak di Kediri, Jawa Timur, berkuasa selama 17 tahun. Sumber sejarah Kerajaan Kediri didapatkan dari prasasti, candi, dan kitab yang menjadi peninggalannya. Prasasti peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama, Prasasti Kamulan ditemukan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya pada 1004 Masehi. Prasasti Jaring. Ini berisi tentang dikabulkannya segala keinginan penduduk dan jaring oleh Senapati Sarawijaya. Ditemukan oleh Thomas Raffles di daerah hutan Lodaya, Jawa Timur. Prasasti Serah Keting dibuat pada 1004 Masehi. Ceritanya mengisahkan tentang Raja Jayaswara yang menghadiahi rakyatnya tanah. Candi peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama, Candi Penataran. Candi Penataran terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegor, Kabupaten Blitar. Kompleks Candi Penataran merupakan yang terluas dan terlengkap unsur-unsurnya dibanding candi di Jawa Timur. Yang kedua, Candi Mirigambar. Candi ini berasal dari daerah Sumber Gempol, Tulungagung. Bangunan candi yang dibangun pada 1214 Saka ini memiliki relief unik dengan ukuran berbentuk sosok perempuan dan laki-laki. Kitab peninggalan Kerajaan Kediri. Kitab Baratayuda. Kitab ini ditulis pada zaman Raja Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjala melawan Jenggala. Kitab ini merupakan karangan MPU Tantular dan MPU Panulu. Kitab Kresnayana ditulis oleh MPU Tikulana pada masa pemerintahan Raja Jayaswara. Kitab ini menceritakan tentang perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Masa pemerintahan Kerajaan Kediri. Raja pertama Kerajaan Kediri yaitu Sri Samarawijaya. Masa pemerintahannya dimulai dari tahun 1042. Gelar lengkap Sri Samarawijaya yaitu Sri Samarawijaya Darmasu Parnawahana Teguh Utungga Dewa. Pada masa pemerintahan Sri Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena pada masa ini belum ada ditemukan bukti prasasti sama sekali. 2. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Sri Jayabaya atau juga disebut dengan Raja Bijaksana. Pada masa pemerintahannya, Sri Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya sudah teratur dan hukum pun ditegakkan secara tegas dan adil. 3. Raja terakhir Kerajaan Kediri.
Runtuhnya kerajaan Kediri dipicu oleh pada masa pemerintahan kerajaan terakhirnya yaitu Sri Kertajaya. Sri Kertajaya berkuasa pada tahun 1194 Masehi sampai 1222 Masehi. Sri Kertajaya dikenal sebagai raja yang sangat kejam dan mewajibkan rakyatnya untuk menyembahnya. Hal tersebut menyebabkan para Brahmana menentang dia dan bersekutu dengan Ken Arok. Sri Kertajaya kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Ken Arok setelah kalah pada pertempuran di Ganter. Akan menjelaskan tentang kerajaan Tuhan, kerajaan Kediri, dan kerajaan Singasari. Pertama, kerajaan Kediri. Keruntuhan kerajaan Kediri terjadi pada masa kawasan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara kerajaan Berdiri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau kerajaan Singasari. 5 peninggalan. Pertama, ada peninggalan kerajaan Kediri berupa karya sastra, yaitu pertama kitab Bharatayuddha karangan Empu Tantular dan Empu Panuluh. Kedua, ada kitab Krisnayana karangan Empu Tanakung. Ketiga, ada kitab Smaradana karangan Empu Monaguna. Keempat, ada kitab Lubdako karangan Empu Tanakung. Selain berupa karya sastra, kerajaan Kediri juga meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti yang tersebar di sekitaran Pulau Jawa. Di antaranya adalah yang pertama prasasti Sirah Keting, kedua prasasti Ngantang, ketiga prasasti Jaring, keempat prasasti Kamulan, kelima prasasti Jepan, keenam Candi Penataran, ketujuh Candi Tandawongsu, ke-8 ada Candi Gurah. Dua, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi bekas kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Sumber sejarah kerajaan Singasari dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber tertulis berupa kitab dan sumber benda berupa peninggalan candi dan prasasti. Sumber sejarah kerajaan Singasari berupa kitab. Kitab Negara Kertagama. Kitab ini disebut juga dengan nama Kakawin Negara Kertagama. Kitab ini dibuat oleh Empu Panca pada tahun 1365 Masehi saat Majapahit berkuasa. Sumber sejarah kerajaan Singasari berupa prasasti dan candi. Beberapa prasasti peninggalan kerajaan Singasari yang dapat dijadikan sumber sejarah. Yang pertama, prasasti Kudadu. Prasasti ini menceritakan seputar nama resmi kerajaan. Yang kedua, prasasti Bahtara Siwa berisi pendiri Tumapel. Prasasti yang dibuat pada tahun 1351 Masehi itu prasasti Hurare, prasasti Menusari, dan prasasti Singasari. Yang kedua, sumber sejarah kerajaan Singasari berupa candi. Yang pertama, Candi Singasari. Candi ini terletak di Kabupaten Malang, dikenal juga dengan nama Candi Lungkup atau Candi Menara, dibangun pada abad kedua. Candi Jago. Candi Jago terletak di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dan dibangun pada abad kedua. Candi Sumberawan. Candi Sumberawan terletak di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang pada masa
Candi ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan berbagai benda. Sistem pemerintahan Kerajaan Singasari. Raja pertama, Ken Arok adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singasari. Ken Arok hanya bertahta selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1222 sampai 1227. Lalu ia dibunuh oleh seorang budak atas perintah Anusapati. 2. Puncak kejayaan Kerajaan Singasari. Kertanegara adalah raja terakhir sekaligus raja yang membawa Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Singasari meliputi seluruh daerah Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kertanegara dikenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara di bawah payung Kerajaan Singasari. 3. Raja terakhir Kerajaan Singasari. Selain membawa Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya, pada periode pemerintahan Raja Kertanegara juga kerajaan ini runtuh. Salah satu faktor yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan ini yaitu lemahnya pertahanan karena raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa. Pada saat tentara dikirim keluar daerah untuk melakukan perluasan wilayah, Raja Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, seorang adipati dari Kediri. Sedangkan Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang, keturunan Raja Kediri Kertajaya yang menguasai Gelang-Gelang pada tahun 1292 ketika Kertanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwipantara untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan. Prasasti peninggalan Kerajaan Singasari yang pertama adalah Prasasti Singasari yang didirikan pada tahun 1350 di Singasari, Malang. Kedua ada Prasasti Urare ditulis dengan bahasa Sanskerta. Candi peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Candi Kidal yang dibangun untuk penghormatan atas jasa Anuspati. Yang kedua ada Candi Singasari yang di desa Candi Renggo, Kecamatan Singasari, Malang. Ketiga ada Candi Jago dibangun sebagai penghormatan terhadap ayahnya Srijaya Wisnuwardana alias Ranggawuhi. Keempat ada Candi Katanglumbang, peristirahatan terakhir Raja Rahjaya yang berkuasa pada tahun 1248 Masehi. Kelima ada Candi Kangenan, peristirahatan terakhir untuk Ken Arok pendiri Kerajaan Singasari. Sekian dari kelompok 3 presentasi yang kami lakukan. Kami ucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.